Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Imtina Naziha dengan NPM 23106310-890. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Psikologi Tokoh Utama pada Cerpen Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak karya Hasan Albana. Baik, yang pertama adalah latar belakang masalah penelitian. Karya sastra merupakan dunia imajinasi yang diciptakan oleh pengarangnya. Imajinasi ini biasanya lahir berasal dari diri pengarang sendiri maupun lingkungannya. Imajinasi yang berasal dari diri pengarang sendiri biasanya berkaitan dengan keadaan psikologis yang dialami pengarangnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa sastra dan psikologi memiliki hubungan. Hubungan yang dimaksud bisa berupa hubungan antara psikologi dengan para tokoh yang ada dalam cerita karya sastra tersebut. Nah, pada cerpen Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak karya Hasan Albana, penulis atau saya akan menganalisis unsur intrinsik yang ada pada cerpen tersebut. Tidak hanya itu, kepribadian yang ada pada tokoh utama dan kondisi kejiwaan saat tokoh utama menghadapi konflik dalam cerpen tersebut akan menjadi topik utama yang akan dibahas dalam penelitian saya. Nah, selanjutnya ada perumusan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah yang pertama, yaitu bagaimana unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerpen Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak karya Hasan Albana, dan yang kedua adalah bagaimana kondisi kejiwaan tokoh utama dalam menghadapi masalah pada cerpen Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak karya Hasan Albana. Selanjutnya ada pengarang dan karyanya. Hasan Albana merupakan cerpenis dan sastrawan yang berasal dari Sumatera Utara. Beliau lahir pada tanggal 3 bulan Desember tahun 1978 di Padang Sidimpuan. Pendidikan terakhir yang ditempuhnya adalah S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Medan atau UNIMED. Hasan Albana mulai aktif menulis pada tahun 1999. Salah satu karya cerpennya yang berjudul Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak terbit pada tanggal 6 bulan Juli tahun 2024 di Ruang Sastra. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Nah, subjek pada penelitian ini adalah cerpen Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak karya Hasan Albana. Cerpen ini terbit pada tanggal 6 bulan Juli tahun 2024 di Ruang Sastra. Objek dalam penelitian ini adalah deskripsi unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerpen Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak karya Hasan Albana dan menganalisis kondisi kejiwaan tokoh utama pada cerpen tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam analisis unsur intrinsik pada cerpen. Yang pertama ada sinopsis. Cerpen Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak karya Hasan Albana mengisahkan tentang Dalinar yang merupakan seorang ibu dengan 4 anaknya. Anaknya yang bernama Fatur, Zainal, Sahrul, dan Fadilah ia besarkan sendiri semenjak suaminya gugur saat bertugas di Papua. Dalinar tidak pernah menyesal menikah dengan seorang tentara. Ia bertekad untuk membesarkan anak-anaknya di Medan tanpa menikah lagi dengan usaha konveksinya dan juga ditambah uang pensiunan suaminya. Nah, waktu terus berjalan, anak-anak Dalinar telah memilih jalannya masing-masing. Ketiga anak laki-lakinya telah sukses dengan usaha mereka sendiri, terkecuali Fadilah. Anak bungsunya ini membuat Dalinar khawatir akan jalan hidup yang dipilihnya. Mendengar cerita abangnya yang sama-sama berada di Jakarta membuat Dalinar khawatir kepada Fadilah. Kekhawatiran Dalinar terbukti saat merasa ketidakberesan pada Fadilah. Sebelumnya Fadilah meminta Dalinar untuk membuatkan kerudung. Dalinar sangat bahagia. Ia membuat kerudung terbaik untuk anak bungsunya itu. Namun kabar buruk yang diterima Dalinar tentang Fadilah membuatnya bagai ditusuk jutaan peniti. Yang membuat Dalinar tidak ikhlas jika ada yang memberitahu bahwa kerudung yang dikenakan Fadilah adalah hasil sulaman tangannya. Nah, selanjutnya adalah tema. Tema pada cerpen Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak karya Hasan Albana adalah tentang harapan dan perjuangan seorang
ibu. Hal ini dapat dilihat dari masalah keluarga yang dialami para tokoh setelah meninggalnya salah satu tokoh pada cerpen tersebut. Nah, cerpen tersebut berfokus pada harapan tokoh Dalinar kepada Fadila. Fadila yang merupakan anak bungsu dari Dalinar memiliki jalan hidupnya sendiri yang terkadang menolak keinginan Dalinar untuk masuk pesantren dan memakai kerudung. Selanjutnya ada plot. Nah, plot yang digunakan dalam cerpen Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak karya Hasan Albana adalah plot sorot Bali. Cerita ini dapat dilihat dari cerita yang dimulai dari waktu saat ini lalu berlanjut saat Dalinar mengingat akan waktu dahulunya. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Dalinar. Tokoh Dalinar dalam cerpen Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak karya Hasan Albana memiliki sifat yang tenang dan teguh pada tekadnya. Hal ini dapat dilihat dari perjuangannya untuk membesarkan ketiga anaknya setelah suaminya meninggal. Yang kedua ada Fadila. Tokoh Fadila dalam cerpen Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak karya Hasan Albana memiliki sifat yang cerdas, pemberani, dan keras kepala. Nah, Fadila merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ia adalah anak perempuan satu-satunya di keluarganya. Yang ketiga ada Fatur. Fatur merupakan anak sulung dari Dalinar. Tokoh Fatur dalam cerpen Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak karya Hasan Albana memiliki sifat yang bertanggung jawab dan patuh terhadap orang tuanya. Selanjutnya adalah Zainal. Tokoh Zainal dalam cerpen Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak karya Hasan Albana merupakan adik dari Fatur. Zainal juga memiliki sifat yang sama dengan Fatur. Ia turut membantu Fatur dalam membantu perekonomian keluarganya. Nah, yang kelima adalah Sahrul. Tokoh Sahrul dalam cerpen Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak karya Hasan Albana memiliki sifat yang tidak jauh dari abang-abangnya. Sahrul juga berusaha untuk membantu keluarganya dengan sifat tanggung jawabnya. Kemudian ada latar tempat yaitu berada di Medan dan Jakarta. Kemudian untuk latar waktu yaitu pada Bada Asar yang merupakan waktu ketika Dalinar mengetahui berita yang dibawakan oleh anak laki-lakinya. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai dalam cerpen Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak karya Hasan Albana adalah sudut pandang orang ketiga dengan pengetahuan yang terbatas. Fokus utama dalam sudut pandang cerpen ini ada pada tokoh utama yaitu Dalinar. Pengarang menyebutkan tokoh utama dengan kata ganti dia yang merupakan sudut pandang ketiga. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang dipakai dalam cerpen Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak karya Hasan Albana adalah gaya bahasa yang puitis dan sering menggambarkan situasi. Selanjutnya adalah moral. Nah, moral adalah pesan yang ada dalam cerpen tersebut. Nah, pesan yang dapat diambil dari cerpen Kerudung Itik Pulang Petang Sulaman Emak karya Hasan Albana adalah keteguhan seseorang dalam menghadapi masalah hidup akan menghasilkan hal yang baik. Tidak hanya itu, dalam cerpen ini juga memberikan pesan untuk dapat memahami orang lain yang berbeda generasi dengan kita. Selanjutnya adalah analisis kondisi kejiwaan pada tokoh utama. Yang pertama ada kepribadian tokoh Dalinar. Tokoh Dalinar memiliki kepribadian yang tangguh, mandiri, dan juga bijaksana. Kondisi kejiwaan ini digambarkan oleh pengarang dengan baik dalam cerpen tersebut. Hasan Albana dapat membuat pembaca merasakan emosional yang ada pada diri Dalinar. Ketangguhan dan kemandirian Dalinar dapat dilihat ketika menghadapi situasi yang ada di cerita tersebut. Dalinar bertekad untuk membesarkan anak-anaknya tanpa menikah lagi setelah ditinggal suaminya yang gugur saat bertugas. Dalinar menyusun rencana untuk kehidupan di masa depannya dengan baik walaupun sering terancam cobaan. Sedangkan untuk kepribadian Dalinar yang bijaksana, Dalinar mampu memberikan nasihat yang baik untuk anaknya. Ia memberikan pesan kehidupan untuk anaknya agar tidak berlebihan dalam sesuatu supaya mendapatkan hidup yang lebih berkah. Nah, kepribadian ini juga dapat menyadarkan para pembaca agar tidak lalai dalam suatu hal. Analisis yang terakhir yaitu kondisi kejiwaan tokoh Dalinar dalam menghadapi masalah. Kondisi kejiwaan yang dialami oleh tokoh Dalinar saat menghadapi suatu masalah dapat terlihat dengan jelas pada cerita tersebut. Dalinar tidak gegabah saat menghadapi masalah dalam kehidupannya. Dalinar dengan sebaik mungkin mengontrol emosi yang ada dalam dirinya dan berupaya untuk tetap tenang. Dalinar mampu menahan amarahnya agar tidak berbicara hal-hal buruk, dan Dalinar juga mampu mengatakan hal yang dapat menjadi pelajaran untuk para pembacanya.